Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dede Priyatna, mahasiswa SA Unggul dengan NIM 202101011388. Akan menjelaskan atau memaparkan tentang penerapan Good Corporate Governance pada PT Telkom Indonesia, di mana tugas ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Wisnu Budi Prasetyo SEMM. Latar belakang dan sejarah GCG pada PT Telkom. Dalam dunia bisnis, Good Corporate Governance dianggap sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor publik, PT Telkom memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, di mana mengelola aset perusahaan secara efisien serta memastikan keberlanjutan bisnisnya. Selanjutnya, pada tahun 2007 dibentuklah Direktorat Compliance dan Risk Management di bawah kendali Direktur. Tujuan dan manfaat GCG PT Telkom, di mana GCG PT Telkom sendiri mempunyai tujuan atau tujuannya sendiri untuk memahami definisi GCG pada perusahaan, kemudian mengetahui konsep dan prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan, dan selanjutnya mengetahui manfaat penerapan GCG itu sendiri, dan selanjutnya menganalisis tantangan dan keberhasilan dalam implementasi GCG di PT Telkom. Sedangkan poin manfaatnya memiliki manfaat teoritis bagi perusahaan, bermanfaat praktis untuk kelangsungan bisnisnya, yang selanjutnya bermanfaat menjadikan kebijakan dalam setiap keputusan dalam perusahaan. Untuk pengertian GCG itu sendiri ialah corporate governance muncul karena terjadi pemisah antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan, di mana tujuan GCG ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Dan berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai perangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menjadikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Untuk selanjutnya, metodologi yang diterapkan PT Telkom itu sendiri, yang pertama melakukan riset dan data survei. PT Telkom Indonesia Tbk adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi, informasi, dan komunikasi, dan juga jaringan, dalam upaya bertransformasi menjadi digital telekomunikasi company. Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnisnya dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisien dan efektivitas dalam menciptakan customer experience dan berkualitas. Dan selanjutnya, metodologi yang kedua menggunakan data perusahaan. Saat ini Telkom Group mengelola 6 produk portofolio yang melayani 4 segmen konsumen, yaitu corporate, perumahan, perorangan, dan segmen konsumen lainnya. Dan di mana saat ini PT Telkom Indonesia Tbk memiliki portofolio produk sebagai berikut. Yang pertama, Enterprise Digital, yang kedua, Wholesale and International, yang ketiga, Mobile, yang keempat, Network Infrastruktur, yang kelima, Consumer Digital, yang keenam, Fix. Untuk selanjutnya mengenai perkembangan perusahaan. PT Telkom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan 12 entitas anak dan kepemilikan langsung, dengan aktif beroperasi 23 entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung, dan 9 entitas afiliasi. Yang selanjutnya, Telkom dan anak perusahaan terus melakukan pengembangan infrastruktur dan mengalokasikan pemberdayaan digitalisasi di Indonesia melalui program Indonesia Cybercare. Dan yang terakhir, wilayah operasional dan layanan meliputi 7 kantor Telkom regional, 61 wilayah telekomunikasi, 387 outlet Plaza Telkom, 11 global office di Australia,
ada juga di Hong Kong, Malaysia, Myanmar, Singapura, Taiwan, Timur Leste, Dubai, Amerika Serikat, serta Global Sales Representative di Britania Raya dan Filipina. Kemudian Telkom juga memiliki 372 Grapari di Indonesia, 750 unit Sales Care IndiHome. Untuk selanjutnya pembahasan mengenai analisa bisnis PT Telkom, di mana proses bisnisnya PT Telkom menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance atau GCG, secara konsisten untuk memenuhi tujuan. Tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, mendukung tujuan Telkom untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Yang selanjutnya, mendukung visi Telkom. Visinya menjadi digital Telkom pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Yang selanjutnya, mendukung misi Telkom. Misinya mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kemudian memberikan nilai tambah dan manfaat bagi para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Yang selanjutnya, mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan stakeholder kepada Telkom. Analisa bisnis PT Telkom yang selanjutnya dengan penerapan GCG pada PT Telkom, di mana GCG PT Telkom itu sendiri memiliki atau menggunakan beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip transparansi atau transparansi, di mana dalam penerapan prinsip itu sendiri PT Telkom mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan serta informasi material lainnya sebagai sarana bagi investor untuk mengakses informasi penting dengan mudah dan transparan. Akses informasi terbentuknya website perusahaan, media cetak, dan press release atau pertemuan tatap muka dengan para investor, public expose, dan press gathering. Itu salah satu dari prinsip transparansi PT Telkom. Yang selanjutnya, prinsipnya adalah menggunakan prinsip akuntabilitas atau accountability. Persediaan piagam, charter atau panduan atau manual yang membuat kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemegang saham, dewan komisaris, direksi, komite-komite, dan sekretaris perusahaan yang melaksanakan mekanisme check and balance kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan. Penerapan prinsip GCG PT Telkom selanjutnya ialah prinsip tanggung jawab atau responsibility, di mana PT Telkom itu sendiri mematuhi undang-undang yang berlaku atau peraturan perpajakan dan persaingan yang sehat. Kemudian hubungan industrial dan kesehatan dan keselamatan kerja PT Telkom, serta penggajian dan peraturan terkait lainnya. Dan memiliki mekanisme dalam prosedur yang mengatur dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan prinsip-prinsip yang sehat. Dan selanjutnya prinsip independensi atau independence, di mana PT Telkom itu sendiri menjalankan profesionalismenya di dalam perusahaan tanpa benturan kepentingan dan beban dari pengaruh tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan regulasi 18 serta bertentangan dengan prinsip korporasi yang sehat. Dan selanjutnya mencantumkan aturan-aturan atau wewenang pengambilan keputusan korporasi dalam board manual maupun anggaran dasar perusahaan yang menekankan kepada independensi. Prinsip yang terakhir adalah prinsip kesetaraan dan kewajaran atau fairness. PT Telkom menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga menghormati hak pemegang saham minoritas,
ada juga melarang praktik insider trading dan menerapkan manajemen kinerja berdasarkan balance scorecard. Yang selanjutnya juga melakukan lelang terbuka dalam pengadaan barang atau jasa yang mengimplementasikan procurement. Jadi kesimpulannya adalah PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan, teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten untuk memenuhi mendukung tujuan Telkom dan mendukung visi dan misi Telkom, kemudian memberikan nilai tambah dan manfaat bagi para pemegang saham dan para pemangku kepentingan, kemudian mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan stakeholder kepada Telkom. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa menjadi materi tambahan dan bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.